Oke ya, waktu itu Pak Haji ngajarin kita ngetik di mesin ketik yang mungkin sekarang generasi milenial sudah tidak kenal gitu. Atau mungkin kalau tahun itu masih pastilah pada tahu yang suaranya tuh beletak-beletuk, keras, lalu nanti kalau mau disebarkan itu kan pakai karbon yang bukan karbon yang lembaran hitam tipis, ya hitam tipis itu untuk mengetik dengan agak keras, kemudian ada bolongnya, nanti akan dimasukkan ke dalam mesin untuk mencetak brosur, apa ya namanya mesin, yang katakan mesin cetak, tapi mesin cetak yang diputer dengan memasukkan karbon yang udah dibolongin pakai angka-angka yang sudah diketik tadi itu diputer dan keluar kertas yang sudah ada tulisannya. Nah, saya jadi ingat obrolan teman saya yang Opik Taufik. Dia itu ya kayak saya lah, kayak seperti teman-teman kita. Dia itu orang-orang yang datang di keluarga yang sangat pinggiran. Dulu dia tinggal di Pamengpeuk. Jadi waktu Pak Haji ingin mengembangkan sekolah ini, dia mengirim ambulans waktu itu yang sangat terkenal, mobil ambulans dibawa menelusuri pelosok-pelosok Jawa Barat. Dan waktu saya diajak dan orang pikir ada orang sakit. Padahal itu ambulan satu-satunya mobil yang kita perlukan, yang kita miliki untuk mensosialisasikan pendirian Uswatun Hasanah ini. Nah, waktu itu Opik Taufik itu karena datang lahir dari keluarga yang sangat terbatas dari sisi ekonomi, dia itu nggak kenal namanya mesin tik, dan dia juga nggak kenal apalagi dengan namanya mesin cetak untuk membuat pamflet yang diputar dengan mesin apa namanya itu, mesin cetak atau apa, itu mesin cetak yang tadi ya dijelaskan tadi itu. Dia pikir waktu kertas diputar dan ada yang keluar, dia tuh heran, ini dari mana keluarnya kertas ini. Dan dia pikir di dalam mesinnya itu ada jin, di dalam mesin sheetnya itu. Ini lucu banget cerita ini, dan kalau saya ketemu saya masih ceritakan tentang kelucuan ini pada dia. Sekarang dia bekerja di perusahaan asuransi di daerah Ciputat. Nanti saya akan ceritakan tentang dia, ini unik dia nih. Dan juga unik, dan cerita teman-teman yang lain yang unik-unik sebetulnya. Nanti akan saya cerita. Nah, balik lagi ke cita-cita Pak Haji, dia tuh ingin ada 3 hal yang utama, pengen mengembangkan, pengen menyatukan 2 tradisi ilmu yang selama ini membelah, 2 ilmu umum, ilmu agama, duniawi ukhrawi, dunia Kementerian Pendidikan Nasional dan Pendidikan Agama. Dan 2 sistem ini dibiarkan terenganga karena memang fondasinya terbelah, dari sisi filosofisnya juga berbeda, paradigmanya juga berbeda. Jadi ujungnya itu nggak pernah bisa disatukan kalau seandainya tidak ada lembaga yang berusaha menyatukannya, tapi bukan dengan cara menyandingkan keduanya, tapi dengan benar-benar menyatukannya. Nah, UIN Jakarta seperti yang mungkin pernah disinggung tadi atau kemarin, UIN Jakarta itu tidak berhasil sampai sekarang, karena saya ngajar di situ udah 20-30 tahun, belum berhasil memadukan kedua ilmu itu, padahal dosennya banyak banget. Tapi dosen-dosen itu selalu lahir dari 2 dunia yang terbelah itu, ilmu umum, ilmu agama. Jadi kalau misalnya waktu Pak Azumardi ingin mendirikan, Azumardi Azra ingin merubah IAIN menjadi UIN, lalu membuka fakultas-fakultas umum di samping tentu saja fakultas-fakultas agama. Nah, ketika dia tidak punya sumber daya, karena tentu saja tahu kalau awalnya IAIN, dosen-dosennya kan dosen-dosen ilmu agama.
ada dosen-dosen umum yang sedikit sekali seperti ngajar sosiologi, mengajar antropologi ada satu dua, tapi itu jarang banget. Tapi waktu misalnya Pak Zumardi harus membuka fakultas kedokteran, fakultas engineering, dia harus mendapatkan sumber daya yang cukup. Dan karena itu dia lalu datang ke UI, ITB, IPB, ke perguruan tinggi umum, bahkan dia datang ke lembaga-lembaga keilmuan seperti LIPI dulu, sekarang BRIN ya. Datang ke situ sambil bercerita bahwa UIN Jakarta itu pengen membuka fakultas-fakultas umum, juga fakultas agama. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang tertarik untuk gabung, karena ini tujuannya mulia, ingin menyatukan dua dunia yang terbelah, supaya mobilisasi kaum santri yang selama ini hanya tumbuh di lembaga-lembaga pendidikan agama, lembaga-lembaga Kementerian Pendidikan Agama, itu hanya bisa mewadahi orang-orang yang background-nya memang pesantren dan madrasah. Tapi ketika keluar dari IAIN, setelah itu mau kemana? Nah, karena mobilisasinya terbatas, wilayah-wilayah yang jauh lebih luas, lebih banyak di banyak kementerian, ya artinya kalau alumni IAIN dulu hanya bisa masuk ke Kementerian Pendidikan Agama dari mulai daerah sampai nasional, ada kementerian yang jumlahnya jauh lebih banyak di luar Kementerian Agama, yang selama ini mungkin tidak bisa dimasuki oleh komunitas madrasah pesantren yang rata-rata economically rendah dari pedesaan, termarginalkan secara sosial, politik, ekonomi. Nah, Pak Azuma itu merasa kalau seandainya nih IAIN itu berubah jadi UIN, lalu UIN bisa membuka fakultas-fakultas umum, maka alumni-alumni madrasah dan pesantren itu bisa masuk ke UIN, lalu belajar ilmu umum yang awalnya hanya terkompartmentalisasi di ilmu agama, dia akan diberdayakan atau diperkaya dengan jaringan yang dia dapat ketika belajar ilmu-ilmu umum. Nilainya bagus, tujuan ini bagus, tetapi ketika disatukan, ternyata dua jenis sumber daya ini, yang satu alumni IAIN dulu, kemudian sekarang alumni fakultas umum kayak UI, ITB, IPB, ini dua-duanya tidak bisa dialog secara intens, karena ya terbayang sih, yang IAIN tumbuh di tradisi ilmu keislaman, yang UI, ITB yang kini ada di UIN ngajar itu tumbuh di tradisi keilmuan umum sekuler, quote unquote sekuler, dan itu dikembangkan dari sisi kebijakan dan program itu dikembangkan, yang alumni-alumni dari Fakultas Umum ini Kementerian Pendidikan Nasional, yang kalau mereka ini ingin belajar lebih lanjut, mereka akan belajar ke universitas-universitas yang ada di barat. Jadi genealoginya itu ke barat sebetulnya orang-orang yang ada di umum ini. Sementara yang di Kementerian Agama, yang dosen-dosen IAIN itu genealoginya ke timur, ke Al-Azhar misalnya, kalau ada yang pinter banget ke Al-Azhar. Jadi satu ke barat, satu ke timur, dengan cita-cita yang berbeda, dengan paradigma yang berbeda. Jadi ketika disatukan nggak bisa. Nah, Pak Haji itu, sekali lagi Pak Haji itu ingin mengakhiri ini. Jadi pada tahun 70-an Pak Haji itu sudah merasa ini kayaknya nggak beres. Tentu saja waktu itu tidak dikotomi ilmu tidak seberat yang sekarang, tidak sekokoh yang sekarang. Tapi pada tahun 45-an misalnya, itu sudah dirasakan oleh para pendiri negeri ini. Misalnya kalau kita baca teks pidato Muhammad Hatta ketika membuka sekolah tinggi Islam di Jogja. Kalau nggak salah sekolah tinggi Islam namanya, di Yogyakarta. Pada tahun 45. Karena itu belum lama setelah Indonesia merdeka. Para founding fathers itu bersepakat untuk membuka perguruan tinggi agama. Nah, salah satu yang digarisbawahi oleh Muhammad Hatta waktu itu, ini kenapa harus didirikan lembaga tinggi agama ini? Karena masyarakat Indonesia itu memerlukan orang-orang yang beragam.
orang-orang yang ngakar ilmunya di tradisi ilmu, juga di ilmu barat, juga di tradisi ilmu yang dulu diidentikan dengan dunia pesantren, dunia madrasah, yang bukan hanya ya, yang selama ini eh, materi pelajarannya didominasi oleh ilmu-ilmu agama. Dan bagi dia itu tidak cukup untuk merespon tantangan negara yang sedang tumbuh pada tahun 40-an. Jadi Pak Muhammad Hatta itu sudah sadar ada dua dikotomi ilmu, dan dia ingin memberdayakan orang-orang yang selama ini tumbuh di madrasah karena punya kesulitan ketika ngobrol dengan kaum nasionalis yang lulus dari Belanda, yang lulus dari ITB, yang lulus dari lembaga-lembaga yang dulu didirikan oleh kolonial, oleh sekolah Belanda, oleh perguruan tinggi Belanda. Hatta ingin memadukan keduanya, dan dalam kurikulumnya, kalau kita lihat kurikulum perguruan tinggi agama Islam itu yang sekarang jadi UII di Yogyakarta, dulu itu di UII Yogyakarta itu ada satu fakultas agama, dan itu fakultas agama itu kemudian dikembangkan menjadi IAIN. IAIN itu dasarnya dari keinginan untuk memadukan awalnya dua ilmu itu. Jadi kita melihat ada fondasi, ada kesadaran kuat di kalangan para pemilih bangsa ini untuk untuk memberdayakan orang-orang yang selama ini termarginalkan supaya bisa berpartisipasi secara penuh menyelesaikan problem-problem keindonesiaan. Makanya ilmunya harus disejajarkan, harus diberdayakan dua orang yang selama ini tumbuh di tradisi yang berbeda ini, tradisi keilmuan yang berbeda ini. Nah, tentu saja Pak Haji itu karena tumbuh pada zaman itu, dia berkawan dengan Soekarno, berkawan dengan Nasir, tentu saja saya yakin dia berkawan dengan Hatta juga, memang pernah ketemu lah, ngobrol. Nah, obrolan tentang belahnya dikotomi ilmu ini harus diselesaikan, ada dalam pikiran Pak Haji. Dan dia, makanya waktu dia membaca dokumen pendirian yayasan ini, jelas sekali bahwa dikotomi ilmu ini harus diakhiri. Nah, yang ketiga itu yang karena dia bergaul dengan Soekarno, dengan probably dengan Hatta, dengan Nasir, dengan orang-orang nasionalis. Tapi dia juga dia orang kampung yang juga kesadarannya hanya semata-mata di akar besarnya, tapi juga di akar kampung halamannya. Di Paslon ini Garut ini itu daerah yang sangat menarik karena di sini pernah syarikat Islam itu kuat, dan Kartosuwiryo yang lahir dari bagian dari komunitas akademik, komunitas Cokroaminoto yang luar biasa, pikirannya luas dan bisa mewadahi keragaman orang seperti Soekarno yang sangat nasionalis, Semaun yang anggapannya komunis, Kartosuwiryo yang sangat Islamis, itu bisa terwadahi oleh Cokroaminoto. Nah, Pak Haji ini tumbuh di tradisi keragaman itu, tapi dia juga tahu ini keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan ini seperti nggak ketemu. Nah, dia tuh pengen ini harus disatukan juga nih di lembaga pendidikan ini. Nah, tentu saja lagi-lagi pada zaman itu saya dan alumni pada tahun 77 saya masuk ke pesantren ini saya tidak punya kesempatan memikirkan sebaik ini. Tapi saya lihat Pak Haji tidak pernah ngobrol dengan Pak Haji itu, karena ya gimana bisa ngobrol, yang satu itu sepuh yang keren banget gitu loh. Tamunya banyak. Di sini tuh pernah beberapa kali, ini ada aula, nanti kita akan lihat di sini ada aula tempat Pak Haji duduk. Ini di seberang saya ini ada, nanti kita akan video. Ini ada rumah guru, dan di sampingnya itu ada dapur. Di sampingnya itu ada aula. Tapi di antara aula dan dapur itu ada ruangan kamar tempat Pak Haji. Kalau ada ke sini. Nah, saya itu kalau lewat ke sini itu
suka lihat orang bule, dan saya tahu dia karena orang Jerman. Ini kata Maepon itu eh, Maepon itu juru masak kita di orang dapur. Nah, dia suka cerita banyak tuh tentang Pak Haji. Walaupun sebetulnya karena mungkin dia sering kali Bu Haji dan Pak Haji itu ngobrol, kemudian dia karena menserve ya menserve memberi menyediakan kepentingan Pak Haji. Jadi sering ngobrol, dan Maepon tuh cerita kalau ini orang Jerman nih yang datang katanya. Nanti dia cerita lagi, orang Jerman ini sedang apa? Dia pengen bisnis katanya. Lo cerita lagi kapan-kapan lagi bisnisnya tidak sukses. Nah, saya tuh lihatlah obrolan Pak Haji dengan orang bule ini. Dan yang lucu, suatu saat Maepon tuh cerita bahwa entah Maepon tuh lagi ngasih makanan atau minuman ke obrolan mereka, dan Maepon tuh mendengar orang bule ini kentut dan Pak Haji membiarkan gitu loh, Pak. Dia kentut di depan ketua yayasan, itu gimana, yang kita hormati itu, yang Pak Maepon juga sangat menghormatinya. Tapi dia kentut biasa aja. Tapi lagi-lagi Pak Haji kan tumbuh di tradisi di komunitas dunia, dia etikanya itu tegak gitu loh. Ya kentut itu biasa gitu loh. Walaupun tentu saja tidak diumbar seperti kita kalau lagi menyendiri. Tentu ada mungkin di rem gitu atau gimana lah. Pokoknya kan yang jelas Maepon tuh kentutnya denger gitu loh. Dan heran kenapa Pak Haji tidak memarahinya. Karena Maepon tidak tahu kalau dalam komunitas yang lebih tinggi, adab tata krama itu berbeda dengan adab tata krama yang dihidupi Maepon di dapur. Nah, itu dari obrolan-obrolan itu saya jadi bisa merasakan dari ya secara sekilas lah bahwa Pak Haji ini gaulnya keren, punya kemampuan untuk negosiasi dengan tingkat yang lebih luas, sangat kompleks. Cita-citanya gede karena ingin memadukan keragaman. Dan waktu kita ingin mewujudkannya sama sekali tidak gampang. Karena alumni-alumni ini tidak tumbuh di situ. Alumni ini bahkan ketika pesantren ini bubar pada tahun 80-an, itu kita ini dari masyarakat yang terbatas dengan keterbatasan sumber daya, rata-rata lahir dari keluarga miskin, yang tadi mesin cetak itu dianggap di belakangnya ada jin, yang seperti Opik Taufik tadi itu yang teman saya itu. Jadi keterbatasan itu yang membuat waktu kita pengen meneruskan cita-cita Pak Haji seperti apa ya? Seperti pungguk merindukan bulan. Kita itu pengen banget tapi kita terbatas banget. Nah, keterbatasan itu yang harus kita olah. Bagaimana sih mengolahnya? Itu tantangan. Jadi bagi teman-teman yang bisa ikut merabanya ya, betapa keluarga Pak Haji ini, Pak Haji terutama bisa menginspirasi kita alumni, menginspirasi untuk tumbuh lebih luas. Bahwa kita itu tahu Pak Haji itu punya mimpi banyak, mimpi besar. Dan selain belajar belajar menggunakan mesin ketik. Dan itu dulu gimana keluarga yayasan Dr. Haji Ilyas Asmita aja masih mau-maunya ngajarin kita santri yang datang dari kampung bagaimana menggunakan mesin ketik. Itu bagi saya itu simbol kepedulian Pak Haji pada komunitasnya. Nah, tapi kita bisa melihat hal lain juga dari keluarga samping-sampingnya. Saya tuh tahu bahwa Pak Haji itu dulu di sini ada Pak Cecep, Mang Cecep namanya, bahasa Jerman, dia dari alumni Jerman. Bahasa Inggrisnya bagus. Jadi saya kalau belajar bahasa, kalau saya ini diajarin oleh Pak Haji supaya bahasa Arabnya, bahasa Inggris bagusin dong misalnya. Makanya diajarin, saya kira waktu dia ngajarin mesin tik dengan The Quick, Brown Fox, Jump on the Lady Dog itu karena ingin sekalian belajar bahasa Inggris juga. Karena nggak mungkin kalau tanpa bahasa Inggris persoalan-persoalan dunia bisa dipecahkan seperti yang diimpikan Pak Haji. Nah, jadi Pak Cecep ini itu alumni Jerman
dan bahasa Inggrisnya bagus. Jadi saya kalau habis dari dapur atau pulang dari masjid, saya suka nyamperin Pak Haji, nyamperin Mang Cecep ini. Nah, cuma Mang Cecep ini punya keterbatasan, nggak tahu karena satu dan lain hal, dia itu punya problem memori. Memorinya hilang dan kemudian kalau dipaksa supaya keluar, yang keluar memori yang lain gitu loh. Jadi bercampur aduk antara yang real dan yang tidak real itu bercampur aduk di Pak Cecep ini. Sehingga kalau saya bisa kalau ngobrol dengan Pak Cecep ini paling hanya 1-2 menit aja. Tapi saya manfaatkan itu. Jadi saya misalnya, eh, Pak Cecep, tentu saja, what is your name? Dia bilang, my name is Cecep. Lalu saya cerita misalnya tentang how did you study, how did you learn English? Lalu dia cerita, I was I was I studied somewhere else. Saya lalu cerita, lupa saya ceritanya, tapi dia berusaha menjelaskan dari mana dia belajar bahasa Inggris. Habis itu ya udah tidak nyambung lagi. Jadi saya berhenti aja. Nah, jadi di keluarga Pak Haji ini ada yang disekolahin di Jerman, ada yang ke Malaysia, ada yang kemana. Mungkin ada beberapa orang yang tentu saja tidak semua anak punya kemampuan untuk mengembangkan sisi akademik. Masing-masing kayak teman-teman saya, tidak semuanya bisa jadi scholar, tidak semuanya jadi masuk ke dunia akademik. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani. Itu kan karakter juga menentukan. Nah, keluarga Pak Haji ini juga menentukan mungkin dari mana anak-anak yang mana yang dia dorong untuk masuk ke dunia yang lebih luas. Nah, cuman sayangnya Pak Cecep ini punya problem dengan memori. Nah, tapi lagi-lagi imajinasi Pak Haji yang sangat global, yang luas itu yang memungkinkan anak-anaknya jadi dorong untuk masuk ke dunia itu. Dan saya bayangin santri-santrinya juga dibayangkan akan seperti itu ke depan. Saya yakin itu. Dan itu saya mencoba menerapkannya ketika saya di sini ada santri, masih ada 12 orang sekarang. Awalnya 18 di angkatan pertama ini. Sekarang yang bertahan cuma 5. Insya Allah semester ini kita akan merekrut lagi, mudah-mudahan ada orang tua murid yang bisa meraba cita-cita besar ini dan kemudian ingin bergabung dalam proyek kita menghidupkan kembali cita-cita besar. Ini bukan cita-cita Pak Haji semata, ini cita-cita komunitas besar. Cita-cita yang di dalam itu ada tokoh-tokoh nasional, ada kalau baca Sirah Nabawiyah juga kita melihat bahwa Rasul itu menginginkan dunia yang terbuka, mendorong komunitas Arabnya yang awalnya di Hijaz itu untuk masuk ke wilayah-wilayah yang lebih luas, didorong supaya masuk ke Mesopotamia, ke daerah-daerah berperadaban Persia, India, Romawi. Itu Rasul mendorongnya untuk masuk ke keluasan itu. Nah, keluasan itu tentu saja bukan untuk dimatikan, keluasan itu dikerutkan, tapi untuk dikembangkan lebih luas lagi. Nah, cita-cita Pak Haji itu kalau kayak gitu seperti cita-cita di awal para pembawa Islam. Mereka mendorong umatnya untuk berjalan dari kesempitan ke keluasan, dari kesendirian ke keramaian. Itu cita-cita Pak Haji yang bisa kita baca di dokumen, lagi-lagi jejaknya itu bisa kita baca di dokumen pendirian Uswatun. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk menjalani jalan itu, untuk sama-sama wujudkan cita-cita besar para tokoh nasional maupun dunia untuk menyelesaikan problem-problem dunia semakin kompleks, semakin luas, tentu saja memerlukan disiplin ilmu yang beragam, kekuatan yang beragam, dan insya Allah kita akan mencoba membekali anak-anak kita dengan keragaman ilmu itu. Dan saya yakin bisa. Nah, dari mana? Saya akan merefleksi lagi-lagi karena ini saya sedang bicara tentang pengalaman personal saya.
tumbuh di pesantren ini, ya, dan sekarang kita pengen menghidupkannya lagi. Eh, saya pengen merefleksi eh, ketika saya lulus Sanawiyah, ini dulu masih Sanawiyah, sebelum mati tahun berapa. Di Sanawiyah ini lagi-lagi kan yang direkrut oleh Pak Haji itu orang-orang yang sudah tidak nurusin sekolah. Karena eh, pesantren ini yang di daerah Nagreg ini itu diapit oleh dua kecamatan besar. Satu namanya Limbangan, satu lagi Cicalengka. Nah, sekolah-sekolah negeri itu ada di Limbangan dan ada di Cicalengka, dan jaraknya itu dari tanah ini itu sekitar 7 kiloan. Dari Limbangan 7 kilo ke Cicalengka 7 kilo. Nah, bagi orang-orang miskin tentu saja kan harus, ya berat dong, harus nyediakin ongkos setiap hari, ngebekelin anaknya eh, cukup supaya bisa kelaparan. Itu kan ya bagi banyak orang itu biasa, tapi bagi orang-orang yang miskin banget itu susah. Makanya banyak orang yang ujungnya tidak sekolah, bukan karena tidak pintar, karena tidak punya resource orang tuanya untuk menyekolahkan anaknya. Sehingga ya mereka membawa anaknya bekerja di dapur, di sawah, di kebun, berhenti untuk tidak sekolah. Nah, Pak Haji ini mengirim guru-guru dan juga kadang-kadang ditemenin oleh santrinya seperti saya untuk masuk ke daerah-daerah itu dan mengajak supaya orang-orang yang ada di kebun, di sawah itu dibilang, oke, daripada kamu nyangkul di sini, udah datang aja ke sekolah aja, nanti ini gratis segalanya. Sekolah apa, bukan hanya makan, sepatu juga gratis, sepatu dikasih, eh, baju, pakaian, bahkan dasi. Kita itu satu-satunya sekolah di kecamatan yang pakai dasi. Itu keren banget itu. Yang lain nggak ada yang pakai dasi. Kita yang pakai dasi tahun 76, 77 udah pakai dasi. Nah, Pak Haji itu punya tradisi itu. Pak Haji itu kalau kata anak-anaknya, terutama anaknya itu yang menjadi teman kita semua di sekolah ini, ada satu anaknya yang dimasukkan ke madrasah Sanawiyah beserta saya, beserta kami lah dan teman-teman alumni, namanya Ade Herlinawati. Sekarang kita panggil Neng Ade. Neng Ade itu satu-satunya anak Pak Haji yang dimasukkan ke sekolah yang dia impikan itu. Nah, itu kalau waktu itu kan tentu saja karena anak-anak yang tidak mampu, tapi oleh Pak Haji diberi resource. Bukan hanya sepatu dan tapi juga alat-alat kesenian. Dulu di sini itu ada alat kesenian, degung, angklung, ada. Apalagi itu ada namanya, saya lupa namanya itu. Ada alat musik tradisional yang di aula itu banyak. Lalu dan saya suka memainkannya. Kalau lagi libur saya memainkannya, degung, saya memainkan angklung, saya memainkan arimbi, arum ya namanya itu. Saya mainkan itu dan saya sadar kalau lagi-lagi Pak Haji itu pengen sih kita menjadi manusia global, tapi juga jangan lupa dong akarnya. Jangan lupa dong lokalitas kita. Jangan lupa dong tradisinya. Itu dia sadar benar Pak Haji itu melakukan itu. Nah, keluasan keluarga Pak Haji juga disertai dengan kesadaran membaca, mendalami akar tradisi. Seperti alat-alat musik dihadirkan. Nah, waktu kita ya karena anak-anaknya kurang mampu awalnya, kita pikir kalau anak mampu itu ya hasilnya juga segitu gitu loh. Kalau modalnya, karena kan mulai belajar beneran juga ya baru kali ini masuk ke SMP. Lalu dihadirkan dengan cita-cita besar yang kita tidak mengerti juga. Ada dulu namanya Ustadz Amun. Itu sebenarnya Ustadz Amun itu guru saya, bukan hanya guru saya, itu bapak saya almarhum. Dia dulu mengajar di sini, menjadi guru, pernah menjadi kepala sekolah, kemudian menjadi kepala pesantren.
Dia itu kalau ngajar itu suka cerita tentang Afghanistan taruh itu. Jadi tentang dunia dunia Islam dia ceritakan di awal di ini kita dalam pembelajaran yang di kelas. Dia suka cerita. Jadi kita tuh sudah terasa, oh walaupun di kampung, tapi kita itu merasa dunia itu gede banget dan persoalan itu ternyata gede banget. Itu oleh guru-guru. Dulu juga ada alumni ITB, mahasiswa-mahasiswa ITB yang datang ke sini, training apa gitu, datang ke aula. Beberapa hari datang. Lalu ada salah seorangnya itu yang tiap minggu datang ke pesantren ngajarin fisika, ngajarin kimia, ngajarin. Lalu lagi, saya yakin nih Pak Haji ini punya keinginan untuk membekali kita itu dengan ilmu yang banyak, beragam, keren. Dan itu terbukti waktu kita ujian habis kelas 3 kita dikirim ke Cipadung, bukan ke Cipadung, ke daerah Cipadung dekat IAIN, UIN sekarang, UIN Sunan Gunung Jati. Itu di situ itu ada yayasan namanya Yayasan Kifayatul Akhyar atau kalau nggak salah namanya. Nah, saya itu karena kita swasta kan ada rayon-rayon dulu itu. Jadi kita tuh kalau ujiannya di rayon. Nah, waktu kita ujian di rayon itu ranking 1 2 3 ke bawah itu diambil oleh bukan dikuasai ya, dimiliki oleh alumni pesantren ini. Ya sebenarnya anak-anak miskin juga gitu loh. Jadi saya sadar, ini miskin itu tidak berarti bodoh. Tapi kalau ada orang yang bisa membekalinya dengan kreativitas, dengan pandangan yang luas, ternyata mereka juga bisa gitu loh. Bisa tumbuh dengan baik. Dari mana tahu? Ya dari hasil ujian itu. Nah juga kita tahu sekarang anak waktu itu waktu saya kelas 2 SMA itu kan sudah mulai gonjang-ganjing, lalu bapak saya bilang coba kamu pindah ke SMP Yadika namanya di Cicalengka. Nah dulu itu kelas saya itu kan cuma 12 satu kelas, 6 orang satu kelas, IPA 6 orang, IPS 6 orang. Nah karena saya selalu tuh jadi juara kelas waktu itu, tapi kan bapak saya bilang ini juara kelas karena dari 6 orang atau kamu benar-benar keren gitu loh. Jadi saya tuh cuma dikirim ke SMP swasta yang satu kelasnya itu 40. Itu nggak pernah saya masuk ke SMP swasta yang satu kelas 60. Dan itu kelas 3-nya itu ada 5 kelas. IPA 3 kelas kalau nggak salah, IPS 2 kelas atau terbalik saya nggak tahu, tapi ada 5 kelas. Itu kelas 3-nya aja. Dibanding dengan kelas 3 saya, kelas 2 saya yang 12 orang. Jadi bapak saya itu pengen, tentu saja ada alasan lain yang lebih realistis ya, bahwa pesan ini ujungnya nggak akan bisa bertahan. Tapi dia pengen menguji apakah saya sebetulnya punya kualitas yang cukup nggak untuk tumbuh, untuk mewadahi cita-cita Pak Haji dan juga pasti cita-cita bapak saya. Jadi waktu ujian itu, waktu di Sanawiyah ternyata saya tidak tahu siapa yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 di rayon itu. Tapi di guru-guru cuma bilang bahwa alhamdulillah kita berhasil karena kebanyakan angka-angka tertinggi kita dari alumni dari pesantren ini. Nah, waktu saya kelas 2 kelas 2 dipindahin dan saya punya 5 kelas SMA, 3 kelas IPA atau 2 kelas IPA, 3 kelas IPS. Di kelas IPA itu ada satu orang namanya Ahmad Rifai kalau nggak salah, itu yang selalu dari kelas 1 jadi ranking 1. Nah waktu saya masuk ke SMA itu rankingnya jadi nggak ranking 1 karena saya juga dapat ranking tertinggi. Jadi mereka itu
kebingungan nih gimana, nggak mungkin kan saya ranking 2 karena nilainya sama persis katanya, nilai tertingginya itu rata-ratanya. Jadi akhirnya dibagi ranking 1,5. Ahmad Rifa yang 1,5, saya 1,5. Jadi nggak ada ranking 1. Tapi itu saya menunjukkan, ternyata saya awalnya nggak pede juga, ngajar yang biasanya berenam, ini berarti ber-40 gitu kan, grogi, nggak ya nggak pede pada dasarnya. Tapi ketika diuji saya oke. Bahkan di itu kan semester 1 tuh, semester 1 ranking 1,5. Semester 2 saya ranking 1. Ranking 1 bukan hanya dari satu kelas, tapi dari tertinggi di 5 kelas di tingkat kelas 3. Dan waktu ujian katanya saya tertinggi kalau nggak salah nomor 2 atau nomor 1 malah di tingkat kecamatan di ketika semua SMA negeri dan swasta itu digabung dan dilihat hasilnya. Kalau nggak salah saya nomor 1, ranking 2 saya nggak tahu. Itu keren. Nah tapi waktu para alumni yang belajarnya ya mungkin kalau secara ini ya kayak karu-karuan gitu loh, masuk kelas nggak ada gurunya sudah tidak terbayar, kebutuhannya tidak tercukupi sehingga mundur. Santri-santri yang awalnya dicukupi kebutuhannya oleh yayasan sekarang sudah bayar sendiri dibebani pada orang tua dan itu banyak yang juga mundur. Nah, dalam keadaan gonjang-ganjing kayak begitu, dulu saya pernah main bola ujungnya itu karena guru nggak ada, ya kita main bola aja IPA lawan IPS, IPA 6, IPS 6 orang, jadi kita keringatan setiap hari. Nah dalam keadaan itu, dari 12 orang yang diterima di IKIP itu 3 kalau nggak salah, sekarang IKIP negeri, institut, dulu IKIP lah, sekarang apa ya, UPN, Universitas Pendidikan Nasional, yang di Bandung, itu ada yang masuk ke matematika, 1 orang, ada yang masuk ke bahasa Indonesia, masuk lagi ke biologi kalau nggak salah. Jadi dari 12 orang itu 1 masuk ke IKIP, 1 ke IAIN Bandung, 2 ke IAIN Jakarta. Itu kan keren, artinya ada 3 yang di IKIP, 3 yang di IAIN, sekarang UIN, 6 orang. Dari 12, itu kan 50% diterima di perguruan tinggi. Nah waktu itu dibandingkan dengan SMA negeri di Cicalengka sekalipun, itu jauh banget. Wong kita 50% diterima di sekolah-sekolah negeri, di perguruan tinggi negeri. Mereka itu mungkin 1 atau 2 orang, atau 3, atau 2% misalnya. Jadi kita itu merasa, nih waktu kita sekarang nih, kadang-kadang discouraged ya, merasa tidak pede gitu ketika cita-cita Pak Haji tidak ada yang mengharuskan, kita pengen mengembalikan, menghidupi lagi cita-cita Pak Haji yang demikian luas. Apa kita mampu ya mewujudkannya? Tapi pengalaman kita dengan pesantren ini, ada orang-orang yang di downgrade, bukan di downgrade ya, dianggap nggak akan sampai deh ke cita-cita itu. Ternyata bisa. Ya kalau lihat dari personal saya bisa S2, S3 di perguruan tinggi yang lumayan keren. Di awalnya mungkin paling keren salah satunya. University of London, School of Oriental and African Studies. Itu dulu tempat kuliahnya orientalis besar ya, kayak H.R. Gibb, Jonathan Lewis, itu dari SOAS. Sekarang itu tradisi akademiknya keren banget. Dan S3 saya di McGill. McGill itu keren ya. Mungkin suatu saat saya akan cerita tentang McGill ini karena ini penting, karena McGill ini tempat Pak Harun Nasution yang menjadi rektor UIN Jakarta itu kuliah. Dan Pak Nurholis Majid pernah juga mengajar short term di situ. Dan Pak Harun ini yang cita-citanya kemudian dilanjutkan oleh Pak Azumardi untuk mentransformasi IAIN menjadi UIN, untuk merubah kesempitan dan kedangkalan, sebetulnya kesempitan diri, untuk
masuk ke keluasan. Dan itu cita-cita itu pula yang diinginkan Pak Haji Ili tahun 70-an. Dan itu juga yang dicita-citakan oleh guru-guru. Karena guru-guru ini mengajarin kita bahasa Arab, bahasa Inggris dengan sangat baik. Diajarin kita untuk ngobrol dengan orang-orang keren seperti teman-teman ITB. Itu kan dahsyat itu. Disuruh ngajarin kita, ngobrol dengan kita. Jadi mereka punya, dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa cita-cita ini bisa diwujudkan kembali. Kalau tidak di generasi saya, kan masih ada generasi yang berikutnya. Jadi kita ini tidak melakukan sesuatu yang akan kita menanam, tapi bukan menanam juga, karena yang nanam itu generasi yang dulu kayak Pak Haji nanam, yang Pak Haji juga meneruskan cita-cita ini bukan cita-cita dirinya, tapi cita-cita orang-orang besar yang pernah dia ajak, yang pernah dia ngobrol, yang pernah dia dalami. Jadi cita-cita Pak Haji adalah cita-cita para pendahulunya. Para pendahulunya cita-cita para pendahulunya lagi. Dan terus saya begitu berantai. Cita-cita ini panjang, besar, dan ujungnya itu akan terhubungkan silsilah ini, cita-cita ini dengan silsilah panjang para ulama, para ilmuwan, para ulama, mungkin saya yakin sampai ke para nabi. Karena ini cita-cita Rasul untuk membangun paham keagamaan yang terbaik bagi bumi ini, bagi bangsa ini, bagi negara ini. Dan walaupun misalnya suatu saat, bukan suatu saat, saya yakin tidak akan bisa mewujudkan itu, tapi saya tetap yakin bahwa saya adalah sebuah langkah pertama atau langkah ketiga, langkah keempat dari langkah 1000 yang ke depan, panjang banget. Jadi kita akan meneruskan. Jadi sekarang ini kalau saya ngobrol dengan para guru, dengan para santri, saya itu cuma bilang, kita banyak keterbatasan, tapi keterbatasan ini bisa menjadi kekuatan ke depan. Nah, saya juga sering cerita, alumni kita ini awalnya adalah para petani, tapi bisa tumbuh. Nah, itu sering mengilhami itu. Jadi saya yakin ya udah, kalau misalnya toh kita nggak cuma sampai ke sini, ya nggak apa-apa. Kita yang penting memberikan langkah. Nanti terusin ke depan. Ibarat gelombang itu besar ada di tengah, tapi gelombang itu terbentuk karena riak di pinggir, riak yang kecil dan tidak signifikan. Kecil, mungkin nggak seperti nggak punya masa depan riak itu, tapi kalau riak itu terus saja diketengahkan, itu akan jadi gelombang. Nah, jadi kita itu sering cerita ke guru-guru, ke santri, jangan merasa discouraged, merasa kalah karena sumber daya yang terbatas. Jangan merasa kalah. Kita harus jadi pemenang terus-terusan. Rasul juga dulu bisa menaklukkan Mekah dengan sangat sulit karena ada kekuatan ide, kekuatan ajaran. Dan insya Allah akan menang. Jadi saya kadang memberikan ilustrasi pada santri-santri ini. Biasanya kan kita juga suka salawatan, ngajarin genjringan itu apa? Genjringan itu rebana, marawis. Ya. Nah, itu diajarin kita juga supaya tapi kalau diajarin suatu saat akan pencaksilat, akan diajarin kalaupun dan lain-lain. Kalaupun waktu itu apapun yang kita lakukan, termasuk kita melakukan ngajarin anak-anak ini bersolawat, pakai rebana, saya tuh bilang begini, nanti suatu saat kamu akan memainkan atau menazamkan selawat ini, memainkan rebana ini, tidak lagi di sini, tapi di New York. Supaya kalau di sini yang mendengarkan kan hanya kita aja, orang yang di kampung kita yang juga udah biasa dengan rebana, biasa dengan sholawat. Tapi kalau kamu menyanyikannya atau melafalkannya dengan suara baik, di New York orang akan bertanya, what is this? Lalu kamu punya kesempatan untuk menjelaskan bahwa ini adalah rebana.
Lalu kamu jelasin rebana itu apa, sholawat itu apa. Jadi kamu akan punya media untuk menjelaskan dirimu dan tradisimu ke komunitas yang lebih luas. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dunia ini, oleh misalnya oleh orang-orang, katakan ya orang-orang di New York, pertanyaan itu sama sekali tak terduga, tapi itu karena ketidaktahuan, bukan karena apa ya, karena nggak tahu aja dia bertanya dan pertanyaan sulit banget. Karena lahir dari kesadaran untuk mengerti siapa kita. Nah, kesadaran mengerti siapa kita itulah hanya lahir dari orang-orang yang tahu siapa dia. Karena kan kalau pertanyaan dibangun oleh kesadaran, itu dalam loh. Pertanyaan di kedalaman dan harus dijawab oleh pertanyaan juga di kedalaman. Nah, kalau saya bilang kalau kamu kurang dalam ya belajar di New York itu bagian dari pendalaman itu. Tapi jangan sebisa mungkin ya kalau di New York itu pakai beasiswa, karena sekarang banyak beasiswa. Jadi saya sering mengajak santri-santri yang baru kelas 1 ini sekarang. Mungkin mereka nggak ngerti, tapi nggak apa-apa. Yang penting diceritakan aja. Nanti di kelas 2 ceritakan lagi, kelas 3 diceritakan lagi. Biar mereka sadar bahwa ada perjalanan jauh ke depan. Dan kita harus membekalinya. Dan itu juga seperti yang disampaikan Rasul melalui Abu Dzar. Jadid safinatak, perbaiki safinah, perbaiki kapalmu, karena perjalanan kita jauh-jauh. Bekali dengan bekal yang cukup, karena perjalanan kita jauh. Artinya apa? Ya saya sebisa-bisa mungkin membekali santri dengan imajinasi bahwa perjalanan kita jauh, problem kita tuh banyak, tantangan itu besar. Jadi bekali. Nah, lagi-lagi mudah-mudahan obrolan ini bisa menginspirasi atau mendorong teman-teman yang ada di luar sana, entah itu calon orang tua murid atau orang tua murid, untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ini, dari perjalanan panjang ini, perjalanan untuk mempertemukan antara ilmu umum, ilmu agama, pertemukan untuk mendialogkan keilmuan dari mulai dasar sampai perguruan tinggi dalam satu tarikan nafas, supaya tidak terbelah-belah. Di perguruan tinggi ngajarnya ke sini, di SMP ke sini, di SD ke sini. Jadi itu pertanyaan yang terkotak-kotak, itu tidak akan bisa melahirkan kedalaman. Nah, kita tuh pengen di kedalaman itu mulai diajarin dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, saya itu akan merasa tersanjung kalau ada orang yang baik terbuka maupun tertutup, pastilah akan ada yang mendoakan, mendorong, menge-WA. Kadang-kadang pesantrenmu itu gimana sih kabarnya? Itu saya senang banget. Kadang-kadang teman-teman saya cerita, gimana sih, apa yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan pesantrenmu itu, saya cerita. Nah, apa ya, WA sejenis itu, kalau itu akan memperkuat kita lah, bahwa kita nggak menyendiri. Kita ada, dan saya yakin nggak menyendiri, karena ini cita-cita besar yang pasti akan ada orang yang ingin mewujudkannya. Nah, bagi teman-teman atau orang tua santri atau orang tua murid yang ingin menitipkan anak-anaknya ke sini, insya Allah akan kita temenin supaya anak kita dan anak-anak Bapak Ibu ini bisa mewujudkan impian-impian besar ke depan, impian yang mendawamkan mimpi oleh para pendiri bangsa ini, oleh para pengembang agama ini dari yang ada di belahan penjuru bumi. Dan lagi Pak Haji membayangkan kita itu membuka cabang di Spanyol, misalnya, atau di Jerman, atau di banyak negara, di semua negara bahkan mungkin. Ya udah, kita wujudkan aja. Tentu saja bukan mendirikan cabang yayasan di sana, tapi kita pengen mengirim anak-anak kita itu ke belahan bumi supaya mereka belajar dari keragaman, di keluasan, di kedalaman, lalu nanti balik lagi kemanapun, entah ke yayasan ini, welcome, alhamdulillah, selamat datang, nanti akan kita rayakan. Tapi kalau misalnya
setelah mengembara, misalnya dia lalu jadi ustadz di pedalaman Kalimantan, alhamdulillah juga. Karena dia akan menjadi penghubung antara lokalitas dengan globalitas, antara kesempitan dan keluasan. Itu mimpi kita, insya Allah kita akan wujudkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.